Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Warsim di channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 4 tema 8 daerah tempat tinggalku. Subtema 1 lingkungan tempat tinggalku pada pembelajaran yang ketiga. Di pembelajaran kita yang ketiga kali ini, fokus pembelajaran kita adalah bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oh ya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan update video dari channel ini. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Hai teman-teman, namaku Dayu. Aku dan keluargaku berasal dari Bali. Saat di Bali, aku tinggal di daerah Tabanan. Bagaimana kondisi lingkungan tempat tinggalku? Ayo kita cari tahu. Bali sangatlah terkenal hingga di luar negeri sebagai ikon pariwisata Indonesia. Bali memiliki potensi pariwisata seperti wisata alam, wisata seni, dan wisata budaya. Provinsi Bali terbagi atas 8 kabupaten dan 1 daerah kota. Tabanan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Wilayah Kabupaten Tabanan didominasi oleh pegunungan dan pantai. Selain itu, Tabanan terkenal sebagai penghasil beras dan sayuran. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Namun, penduduk yang tinggal di pantai bermata pencaharian sebagai nelayan. Keadaan alam suatu tempat memengaruhi mata pencarian penduduknya. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Ayo membaca. Lingkungan memengaruhi mata pencarian penduduk di suatu daerah. Mata pencarian penduduk di suatu daerah berbeda dengan daerah lain. Mata pencarian penduduk di daerah pesisir pantai berbeda dengan penduduk di daerah dataran rendah maupun di dataran tinggi. Simak penjelasan berikut. 1. Penduduk di daerah pantai bermata pencaharian sebagai nelayan, petani tambak, pedagang, petani garam, dan perajin. 2. Penduduk di daerah dataran rendah bermata pencaharian sebagai buruh, petani, pedagang, dan peternak. 3. Penduduk di daerah dataran tinggi bermata pencaharian sebagai petani, peternak, pedagang, dan pekerja perkebunan, misalnya teh, kopi, dan cengkeh. Selain itu, penduduk yang tinggal di desa juga memiliki mata pencaharian yang berbeda dengan penduduk di kota. Penduduk di desa lebih banyak bermata pencaharian sebagai petani, peternak, perajin, pedagang, buruh tani, dan perkebunan. Sedangkan penduduk di kota bermata pencaharian sebagai pekerja jasa, pegawai bank, konsultan, pengacara, sopir, karyawan, pedagang, dan buruh pabrik. Ayo berdiskusi. Diskusikanlah pertanyaan-pertanyaan berikut bersama teman sebangkumu. Tuliskan hasilnya pada tempat yang disediakan. 1. Mengapa mata pencarian penduduk berbeda sesuai lingkungan tempat hidupnya? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah penduduk di suatu daerah cenderung memanfaatkan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya untuk memenuhi kebutuhannya. Karena kekayaan alam suatu daerah dengan daerah lain berbeda menyebabkan keragaman jenis mata pencarian penduduknya. Selain itu, keadaan lingkungan suatu daerah juga memengaruhi jenis pekerjaan penduduknya. 2. Mengapa penduduk di desa dan di kota memiliki mata pencaharian yang berbeda? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah masyarakat di desa bekerja sebagai petani karena banyak lahan pertanian yang tersedia. Sedangkan penduduk di kota lebih banyak bekerja sebagai pekerja jasa karena di kota merupakan pusat pemerintahan dan perdagangan. 3. Apa perbedaan petani di daerah dataran rendah dan petani di daerah dataran tinggi? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah perbedaan petani di daerah dataran rendah dan petani di daerah dataran tinggi terletak pada tanaman yang mereka tanam. Petani di daerah dataran rendah menanam padi dan palawija, sedangkan petani di daerah dataran tinggi menanam sayur seperti kol, wortel, bawang, dan kubis.
4. Apa yang dimaksud dengan pekerja jasa? Sebutkan contohnya. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah pekerja jasa adalah orang-orang yang memberikan pelayanan sesuai keahlian yang dimiliki. Contoh dari pekerja jasa yaitu dokter, guru, penjahit, konsultan, dan pengacara. Ayo mengamati. 1. Bentuklah kelompok terdiri atas 3 siswa. Pilihlah teman yang tempat tinggalnya dekat dengan rumahmu. 2. Amatilah keadaan lingkungan tempat tinggalmu. Apakah termasuk lingkungan kota, pedesaan, pesisir, atau pegunungan? 3. Amatilah pula penduduk di lingkungan sekitar tempat tinggalmu. Kemudian catatlah mata pencarian penduduk di lingkungan sekitarmu. 4. Buatlah laporan sederhana berdasarkan hasil pengamatanmu. Buatlah seperti contoh berikut. 5. Kumpulkan hasilnya kepada guru. Nah, di sana terdapat laporan hasil pengamatan ya. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Contoh untuk namanya misal Udin, Lani, dan Dayu. Kelasnya adalah kelas 4. Alamat Desa Cibatu, Cikarang Selatan, Bekasi. Nama daerah tempat tinggalku yaitu Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. 2. Tempat tinggalku termasuk daerah yang mana? Yaitu C, misalnya dataran rendah. Kemudian yang ketiga, mata pencarian penduduk di lingkungan tempat tinggalku yaitu karyawan swasta, wirausaha, warung dan toko, pertanian dan pengolahan sampah industri. 4. Transportasi penduduk di lingkungan tempat tinggalku. Contohnya transportasi darat seperti mobil, motor, angkot, dan bus. Kemudian kesenian di daerah lingkungan tempat tinggalku yaitu tari topeng Bekasi. Saat libur sekolah, Dayu dan keluarganya berlibur ke rumah nenek. Rumah nenek Dayu berada di Banjar Bukit Catu, Candi Kuning, Batu Riti, Tabanan, Bali. Dayu senang menghabiskan waktu bersama neneknya. Nenek Dayu suka sekali bercerita. Kali ini nenek Dayu akan menceritakan tentang asal mula Bukit Catu. Bacalah cerita berikut ini. Ayo membaca. Bacalah cerita berikut. Asal mula Bukit Catu. Di pedalaman Pulau Bali terdapat sebuah desa yang subur. Di sana tinggal sepasang suami istri. Mereka bekerja sebagai petani. Menjelang musim panen, si suami berkata kepada istrinya, "Jika nanti hasil panen kita melimpah, buatlah tumpeng nasi yang besar. Kemudian undanglah tetangga untuk makan bersama." Istrinya pun setuju. Kedua suami istri itu pun berharap panen mereka melimpah. Tak lama kemudian harapan mereka terkabul. Si istri menyiapkan tumpeng nasi dan mengundang seluruh penduduk desa untuk makan bersama. Menjelang musim panen berikutnya, si suami berkata lagi kepada istrinya, "Semoga panen kita lebih banyak lagi, kalau bisa 3 kali lipat dari sebelumnya. Jika harapanku terkabul, buatlah 3 tumpeng nasi yang lebih besar dari sebelumnya." Kemudian si istri membuat 3 tumpeng dan mengundang seluruh penduduk desa untuk berpesta kembali. Beberapa hari kemudian si suami pergi ke sawah. Dalam perjalanan ia melihat seonggok tanah yang berbentuk seperti catu. Catu adalah alat penakar nasi yang terbuat dari tempurung kelapa. Aneh sekali. Sepertinya kemarin gundukan tanah ini tidak ada, gumam si suami. Setelah pulang dari ladang, ia bercerita kepada istrinya. Kemudian ia mengajukan usul kepada istrinya. "Istriku, bagaimana kalau kita membuat beberapa catu nasi? Siapa tahu kalau kita membuatnya, hasil panen kita akan semakin melimpah." Sejak saat itu si istri rajin membuat catu nasi. Setiap catu nasi yang dibuatnya ia niatkan untuk menambah hasil panennya. Namun ada keanehan yang terjadi. Saat pergi ke sawah, onggokan tanah yang ia temukan sebelumnya semakin membesar. Rupanya setiap si istri membuat catu nasi, saat itu pula onggokan tanah membesar. Sepasang suami istri itu pun tak menyadarinya. Bahkan si istri membuat catu nasi yang lebih besar setiap harinya. Lama-kelamaan onggokan tanah itu berubah menjadi sebuah bukit. Setelah si petani dan istrinya berhenti membuat catu nasi, onggokan tanah itu pun juga berhenti membesar. Sejak saat itu onggokan tanah itu disebut dengan Bukit Catu. Disadur dari Dianka 100 Cerita Rakyat Nusantara. Dalam cerita tersebut terdapat 3 tokoh. Tokoh merupakan pelaku dalam cerita.
Tokoh merupakan salah satu unsur pembangun cerita. Tokoh mengemban peristiwa dalam cerita sehingga peristiwa tersebut mampu terjalin sebagai cerita. Selain itu, tokoh berfungsi sebagai pembawa pesan, amanat, moral, atau sesuatu yang ingin disampaikan pengarang. Jawablah pertanyaan berikut, kemudian bacakan hasil tulisan jawabanmu di depan kelas. 1. Siapa tokoh dalam cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah suami, istri, dan penduduk desa. 2. Apa saja peranan tokoh dalam cerita tersebut? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah pengemban peristiwa dalam cerita sehingga peristiwa tersebut mampu terjalin sebagai cerita. Selain itu, tokoh berfungsi sebagai pembawa pesan, amanat, moral, atau sesuatu yang ingin disampaikan pengarang. 3. Apa pesan yang terdapat pada cerita tersebut? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah amanat dari cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu adalah kita harus bersyukur atas segala sesuatu yang telah diberikan oleh Tuhan. Kita tidak boleh sombong dan memaksakan kehendak untuk mengikuti keinginan yang tidak dapat kita penuhi. Dayu sangat senang mendengar cerita nenek, bahkan seluruh keluarga Dayu juga suka mendengarkan cerita. Saat nenek bercerita, semua anggota keluarga berkumpul dan mendengarkan dengan tenang. Ayo berlatih. 1. Amatilah gambar di atas. 2. Apa keragaman yang terdapat pada gambar? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah keragaman yang ada pada gambar adalah keragaman fisik pada individu dalam sebuah keluarga. Keragaman berarti bermacam-macam atau berjenis-jenis. Pada manusia, keragaman yang dimaksud adalah perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu. Perbedaan pada individu itu ada karena setiap manusia memiliki ciri khas tersendiri. Dengan demikian, keragaman karakteristik individu berarti perbedaan ciri-ciri khusus pada setiap manusia. Keragaman karakteristik individu dapat berupa keragaman fisik. Keragaman fisik dapat meliputi warna kulit, jenis rambut, tinggi dan rendah badan, serta berat badan. Selain keragaman fisik, juga terdapat keragaman kegemaran dan keragaman sifat. Ayo mengamati. 1. Amatilah keragaman fisik dalam keluargamu. 2. Lengkapi tabel berikut sesuai hasil pengamatanmu. Nah, di sana terdapat tabel ya. Anggota keluarga misalnya ada ayah, ibu, kakak, kamu, dan juga adik. Di sana ada perbedaan fisiknya yaitu warna kulit, jenis rambut, tinggi badan, dan berat badan. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah alternatif jawaban dapat berbeda-beda ya, tergantung dari pengamatan kamu pada anggota keluargamu sendiri di rumah. Jadi tinggal kamu sesuaikan saja. Kemudian 3. Tuliskan kesimpulan dari hasil pengamatanmu. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah hasil pengamatan keluargaku yaitu dalam sebuah keluarga memiliki keragaman dalam bentuk fisik yang berbeda, namun jenis rambut yang sama. Hanya saja warna kulit, berat badan, dan tinggi badan masing-masing anggota keluarga berbeda. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Bapak. Like jika kalian suka videonya, dislike jika tidak suka. Serta jangan lupa share kepada teman-teman kalian yang kelas 6 SD agar mereka lebih mudah dalam memahami materi yang sama. Tuliskan juga komentar kalian pada kolom komentar di bawah supaya Bapak tahu di mana saja hal-hal yang perlu Bapak perbaiki. Subscribe channel ini supaya terus berkembang dan memberikan informasi yang menarik dan informatif kepada kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.